Saya perwakilan dari kelompok 5 dan di sini kami akan membahas tentang harta milik umum dan sejenis-jenisnya. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang harta milik umum. Islam memandang harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Akan tetapi, Allah telah menyerahkan pengelolaan atas harta tersebut kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan terikat dengan hukum-hukum syarat, bukan bebas mengelola secara mutlak. Oleh sebab itu, perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak melanggar dan menguasai hak orang lain, khususnya terkait dengan harta dan kepemilikan dalam Islam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Ansam. Di sini saya akan menjelaskan yaitu satu mal mutawin dan gairu mutawin. Mal mutawin yaitu sesuatu yang boleh diambil manfaat menurut saya. Harta yang termasuk mutawin ini adalah semua harta yang baik jenisnya maupun memperoleh gunanya, misalnya kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi kerbau tersebut disembelih tidak sah menurut syarat, misalnya dipukul, dibunuh pakai besi dan lain-lainnya sebagainya. Dan B yaitu ghair mutawin, yaitu sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarat. Ghair mutawin ialah kebalikan dari harta mutawin. Ini diambil manfaatnya baik jenisnya yang cara memperolehnya maupun penggunanya, misalnya babi, anjing, dan hewan lainnya. Yang kedua yaitu mal misti dan mal komi. Harta misti yaitu benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagainya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai. B. Harta kimi yaitu benda-benda yang kurang dalam kesatuannya karena tidak dapat berdiri sebagai ke tempat sebagian yang lain tanpa ada perbedaan. Yang ketiga, harta istihak dan harta istimal. Istihak yaitu sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaannya, dan istihak terbagi ada dua, yaitu istihak hakiki dan istihak hakuki. Hartanya zatnya yang habis kali dunia. Harta istimal yaitu sesuatu yang bisa digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, mungkin akan dilanjutkan oleh kawan saya. Yang keempat, harta manqul dan harta ghairu manqul. Harta manqul yaitu segala harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti emas, perak, perunggu, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Kalau harta ghairu manqul yaitu sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah, dan yang lainnya, termasuk ghairu manqul karena tidak dapat dipindahkan. Dalam hukum perdata positif digunakan istilah benda bergerak dan benda tetap. Yang kelima, harta ain dan harta dayan. Harta ain ialah harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta dayan yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab, seperti uang berada dalam tanggung jawab seseorang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Panitu dengan NIM 501190092. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Nur Izzati Maharani. Yang keenam yaitu mal al-ain dan mal an-nafi'i, yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk berwujud, misalnya rumah, ternak, dan yang lainnya. Harta nafi'i ialah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa. Oleh karena itu, mal an-nafi'i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. 7. Harta makhluk, mubah, masjur. Harta makhluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum seperti pemerintah dan yayasan. B. Harta mubah, yaitu sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang
seperti air pada mata air, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan, dan buah-buahannya. Yang C yaitu harta mahjur. Ialah sesuatu yang tidak dibolehkan dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Ada kalanya benda itu yaitu benda wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum, seperti jalan, masjid-masjid, kuburan, dan lain-lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Yang pertama, harta yang dapat dibagi atau mal qabil li al-qism ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya, beras dan tepung. Kemudian yang kedua, harta yang tidak dapat dibagi atau mal ghair qabil li al-qism ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. Misalnya, gelas, kursi, meja, mesin, dan yang lainnya. 9. Harta pokok dan harta hasil atau buah. Harta pokok ialah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain. Harta pokok disebut juga modal. Misalnya, uang, emas, dan yang lainnya. Contoh harta pokok dan harta hasil seperti bulu domba yang dihasilkan dari domba. Maka, domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil. Yang ke-10, harta khas dan AM. Harta khas ialah harta pribadi yang tidak bersekutu dengan yang lain. Tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemilik. Kemudian harta AM ialah harta milik umum atau bersama yang boleh diambil manfaatnya, atau harta yang boleh diambil manfaatnya oleh seseorang atau sekelompok, tetapi dilarang menguasai yang secara pribadi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my